Eksekusi lahan seluas 12 hektar untuk proyek strategis nasional flyover Si Tinjau Laut di Padang, Sumatera Barat berakhir ricuh. Warga mengklaim pemilik sah tanah mengadang jurusita pengadilan karena ganti rugi belum diselesaikan. Tanah sengketa apa? Yang tahu kami baca aturannya dulu. Bisa apa malah kami tanah kami dong? Tanahnya berarti Pak BPN. Tuan tolong kulapiu tanah kami. Itulah 6 hektar tanah itu Pak. Yang dikubah. Suasana tegang mewarnai proses eksekusi lahan seluas 12 hektar di kawasan Si Tinjau Laut, Kota Padang. Maimunah bersama sejumlah rekannya mengamuk dan berusaha menghadang petugas kepolisian serta jurusita Pengadilan Negeri Padang yang akan memulai pembersihan lahan. Amok massa ini terjadi karena warga merasa hak atas tanah mereka belum dibayarkan. Padahal lahan ini merupakan titik krusial pembangunan flyover yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solo. Diketahui proyek ini telah terhambat selama 6 bulan. Pemerintah sebenarnya telah menitipkan dana konsinyasi sebesar 12 miliar rupiah di pengadilan. Namun dana tersebut belum bisa dicairkan karena adanya sengketa antara Maimunah yang mengklaim tanah Pusako Tinggi dengan pihak lain bernama Ridwan. Meski sempat terjadi blokade dan pemagaran oleh warga, petugas akhirnya tetap melakukan eksekusi sesuai surat putusan pengadilan dengan pengawalan ketat aparat. Di sini dasar hukumnya adalah Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berarti saat ini uang ganti ruginya di pengadilan ditahan negeri dulu Padang, ya, Pak? ditahan dulu sementara. Apa nilainya, Pak? Itu lebih kurang 12 miliar. 12 miliar lah lebih kurang ya. Ada perlawanan tadi, Pak? Ada perlawanan sedikit, cuma bisa diatasi. Pengadilan Negeri melakukan eksekusi atas dasar sudah dikonsinyasi. Coba saya pun belum paham apakah dasar itu, dasar dari konsinyasi bisa mengeksekusi pihak ketiga. Seharusnya kan upaya hukumnya kalau Bu Maimunah menguasai lahan dia tidak punya dokumen atau apa, kan hukum pidana, penyerobotan tanah. Jadi dipakailah tangan pengadilan untuk mengeksekusi pihak ketiga. Tetapi termohonnya adalah Ridwan. Proyek flyover Si Tinjau Laut sendiri merupakan salah satu proyek prioritas untuk mengurangi angka kecelakaan di jalur ekstrim tersebut. Tiga dari 8 jenazah korban jatuhnya helikopter di hutan Sekadau, Kalimantan Barat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan di rumah duka. Tiga jenazah korban jatuhnya helikopter di Sekadau, Kalimantan Barat tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu siang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ketiga jenazah masing-masing bernama Harun Ar-Rasyid dan Tan Keng Liam yang merupakan warga negara Indonesia serta satu warga negara Malaysia bernama Patrick Ki Chuan Peng. Setibanya di terminal kargo, ketiga jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka masing-masing. Korban Harun Ar-Rasyid yang diketahui sebagai teknisi helikopter langsung dibawa ke Cimahi, Jawa Barat untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu, jenazah Tan Keng Liam dibawa ke rumah duka Heaven Fluid, Jakarta Utara untuk disemayamkan. Sedangkan satu jenazah warga negara Malaysia dijadwalkan akan diterbangkan kembali ke negara asalnya pada Sabtu sore. Kedatangan 3 jenazah, yang 1 WNA, yang 2 WNI, ya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Nanti rencana untuk WNA-nya yang ke Malaysia, nanti naik pesawat Malaysia Airlines, kode pesawat MH720 gitu. Nanti jam 16.10 dia take off. Lanjut nanti yang 2 jenazah selanjutnya itu dibawa ke Cimahi, Bandung dan ke Grand Haven. Sebelumnya, helikopter Airbus H130PK CFX dilaporkan hilang kontak pada Kamis 16 April lalu.
Helikopter jatuh saat melakukan penerbangan dari Kabupaten Melawi menuju Kubu Raya, Kalimantan Barat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Viral di media sosial, Pulau Umang di Pandeglang, Banten disebut dijual hingga puluhan miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengaku baru mengetahui informasi tersebut, sementara KKP sudah menyegel pulau tersebut. Informasi penjualan Pulau Umang yang beredar luas di media sosial menjadi perhatian publik. Pulau wisata di Kabupaten Pandeglang ini dikenal sebagai salah satu destinasi resor eksklusif dengan nilai investasi tinggi. Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Pandeglang menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pandeglang baru mengetahui informasi tersebut dari media sosial. Jujur saja saya baru mendengar dari teman-teman media bahwa Pulau Umang itu ada pamflet jual beli sebesar 65 miliar ya kalau tidak salah. Nah, termasuk sekarang sudah ditutup oleh KKP. Dan saya tadi sudah mengecek ke bagian aset, ternyata Pulau Umang tersebut tidak masuk ke dalam BMD atau barang milik daerah. Yang termasuk dan tercatat pulau barang milik daerah itu hanya 2 pulau, Pulau Popole dan Pulau Liungan. Sehingga tentu itu di luar daripada kewenangan kami sebagai pemerintah daerah seperti itu. Sementara itu, dalam hasil penelusuran pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditemukan adanya potensi pelanggaran terkait perizinan pemanfaatan ruang laut, termasuk belum terpenuhinya dokumen perizinan. Sisi lain, kami juga baru hari kemarin sore ya, kita melakukan penyegelan juga di Pulau Umang. Pulau Umang sini, Banten. Kenapa? Kami mendapati di sosial media itu ada penjualan Pulau Umang. Pulau kok dijual, ya kan? Maka negara hadir situ. Kemarin sore kami segel lagi dan hasil pemeriksaan ternyata pulau tersebut dimiliki oleh perorangan. Nah, ini juga ada pertanyaan, apakah boleh? Atas temuan tersebut, petugas sempat melakukan penyegelan sementara terhadap area resor sambil menunggu proses penertiban dan kelengkapan administrasi perizinan. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Baru dilantik 6 hari, karangan bunga ucapan selamat pun belum kering. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto ditangkap Kejaksaan Agung. Heri diduga terima suap 1,5 miliar rupiah dalam kasus korupsi tambang nikel. Baru 6 hari menjabat, Ketua Ombudsman RI Heri Susanto langsung jadi pengguna rompi merah tahanan Kejaksaan Agung. Heri ditetapkan tersangka dan ditangkap terkait kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025. Dalam perkara itu, Heri diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah dari PT TSHI agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penangkapan Heri Susanto menambah panjang daftar ironi pejabat negeri ini. Pasalnya, Heri baru dilantik dan disumpah sebagai Ketua Ombudsman RI oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan 6 hari lalu. Bahkan karangan bunga ucapan selamat pun belum kering. Namun Heri kini harus mendekam di Rutan Salemba atas kasus dugaan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah Bupati Tulung Agung Gatut Sunu Wibowo ditetapkan sebagai tersangka, KPK terus melakukan penggeledahan dan kali ini tim KPK geledah sejumlah kantor di Pemkab Tulung Agung, Jawa Timur. Jumat pagi sekitar pukul 9, tim KPK tiba di kantor Pemkab Tulung Agung, Jawa Timur. Tim menggeledah kantor PUPR dan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Belum diketahui barang bukti apa saja yang dibawa KPK. Selain menggeledah beberapa ruangan, tim KPK juga mengumpulkan sejumlah pejabat dan puluhan kepala OPD. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung, Ahmad Mugianto, mengatakan selain diberi arahan, ada juga kepala OPD yang jalani pemeriksaan.
Pamat sekelas yang dipanggil sendiri-sendiri itu yang kemarin dibawa ke Jakarta atau gimana? Ada beberapa. Ada yang baru, ada yang belum. Itu di ruangan yang sama atau dari Pak yang sendiri? Di Raja Mukti semua. Sebelumnya, KPK sudah menggeledah ruangan dan rumah Bupati Tulung Agung Gatut Sunuwibowo. Gatut Sunuwibowo dan ajudannya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulung Agung. Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulung Agung. Tersangka diketahui meminta uang melalui ajudannya ke 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulung Agung senilai 5 miliar rupiah. KPK amankan uang tunai 335,4 juta rupiah, 4 pasang sepatu mewah bernilai lebih dari 120 juta rupiah, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menepis penistaan agama pada ceramahnya di UGM beberapa waktu lalu. Dalam konferensi pers siang tadi, Yusuf Kala memberikan penjelasannya bahwa saat itu ia sedang ceramah Ramadan di Universitas Gadjah Mada dalam tema perdamaian. JK kemudian menceritakan mengenai konflik sekelompok orang yang berujung pada kerusuhan besar dan membawa-bawa agama. JK juga memberi konteks pada ceramahnya, yaitu konflik Ambon atau Poso dan bukan dalam konteks dogma agama. Apa itu konflik Ambon? Kenapa agama, saya bacakan ulang supaya tahu, kenapa agama menjadi alasan konflik kayak di Poso dan Ambon? Dengar ya, jadi ini kalau buku, ini ayat tentang Ambon. Kan yang lain ada tentang DI, ada tentang Aceh, tentang Permesta. Ini kemudian saja tidak bahas tentang khusus Poso, tidak. Hanya satu ayat yang berbunyi, kenapa agama gampang menjadikan alasan konflik? Karena dua-duanya, Islam dan Kristen, artinya orang Islam orang Kristen di tempat itu, bukan Islam keseluruhan. Islam Kristen di tempat itu, di Ambon itu, di Poso itu, berpendapat mati dan menewaskan orang mati atau mematikan itu syahid. Itu saya persoalkan. Padahal ini tentang Maluku. Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya tidak bicara tentang ideologi agama. Tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh. Kenapa mereka saling membunuh? Ada enggak di Islam? Tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran agama. Saya tidak mengajarkan agama Kristen. Tidak. Tentang kayak Ambon dan Poso. Anda kan para jurnalis, tahu kata-kata gitu kan? Konteksnya apa? Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Artinya karena saya bicara di kalangan Islam, sehingga zakat semua pihak, ya artinya Islam dan Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, maksudnya saya syahid. Kalau saya bunuh, kalau saya mati pun syahid. Akhirnya saya susah berhenti konfliknya orang yang membawa agama. Dan saya bilang kedua-duanya. Karena kedua-duanya. Sebelumnya, ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada menjadi sorotan. Dalam ceramahnya, JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Ceramah Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Maret lalu mendapat sorotan. Gamki dan lembaga Kristen lain menyoroti pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Yusuf Kala sempat dilaporkan ke polisi dengan dugaan penistaan agama. Kenapa agama gampang menjadikan alasan konflik?
kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melepas ratusan petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Petugas haji perempuan mendapatkan porsi lebih besar dari tahun sebelumnya demi mendukung tema haji tahun ini, ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melepas sebanyak 322 petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Lantunan doa mengiringi perjalanan rombongan para petugas haji menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keberangkatan para petugas haji ini lebih cepat beberapa hari sebelum calon jamaah haji kloter pertama gelombang 1 tiba di Madinah, Arab Saudi. Ya pemirsa, saat ini saya bersama dengan para petugas haji lainnya sudah bersiap untuk terbang menuju ke bandara di Mekah, Arab Saudi. Nantinya kami para petugas akan dibagi menjadi 2 dakar bandara dan juga dakar Madinah. Nantinya para petugas haji dakar bandara dan Madinah akan mengecek kesiapan semua layanan menyambut kedatangan para calon jamaah haji gelombang 1 yang akan tiba di Madinah. Mengusung tema haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, petugas haji perempuan kali ini mendapat porsi lebih besar dari tahun sebelumnya. Dan kita ketahui juga bahwa tahun ini jamaah haji kita itu adalah banyak yang perempuan, dan selain perempuan juga mereka adalah lansia. Saya sebagai tenaga kesehatan itu merasa bahwa ibu-ibu atau jamaah perempuan ini akan lebih nyaman, akan lebih terbuka dengan sama-sama perempuan. Jadi saya merasa sangat penting dong kita sebagai perempuan itu untuk mendampingi para jamaah haji. Diharapkan para petugas haji dapat memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada para calon jamaah haji dengan baik dan sesuai syariat. Dari Jakarta, Eti Juwetasari melaporkan. Ya, menjalankan ibadah haji menjadi idaman umat muslim seperti nenek penjual cilok di Pasuruan, Jawa Timur. Setelah menabung Rp10.000 per hari selama 50 tahun, jamaah tertua asal Pasuruan ini dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama anaknya tahun ini. Inilah aktivitas Miss Lika, warga Jalan Patimura, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Setiap hari ia berjualan cilok, mendorong gerobak dari rumahnya keliling kampung. Meskipun usianya sudah 85 tahun, ia tetap semangat berjualan. Selama 50 tahun berjualan cilok, menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan mendaftarkan haji di tahun 2017. Uang pendaftaran awal sebesar Rp25 juta diperoleh dari menabung di bank. Untuk angsurannya setiap hari menabung Rp10.000 dari hasil berdagang. Ibu senang enggak, Bu, bisa naik haji? Senang. Senang sekali. Itu memang Iya. cita-cita dulu? Iya. Cita-cita dulu? Iya. Itu hasil dari jualan cilok itu Cilok ya? tuh. Tabung arisan. Ikut arisan? Iya. Oh, setelah dapat arisan di mana? Tabung. Ditabung? Iya. Akhirnya naik haji ini ya? Iya. Nenek Mislika akan berhaji menunaikan rukun Islam kelima, didampingi anaknya yang akan berangkat dalam kloter 10 embarkasi Surabaya Kamis depan. Bahkan Nenek Mislika tercatat sebagai jamaah tertua di kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu, nenek penjual tempe di Kulon Progo, Yogyakarta akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Menyisihkan uang hasil berjualan tempe di pasar tradisional selama 40 tahun. Sang nenek dapat mewujudkan keinginannya menuju Baitullah.
Kasida, seorang nenek yang kini berusia 70 tahun, masih berprofesi sebagai penjual tempe. Usia yang sudah senja tak menyurutkan semangatnya terus bekerja dan mengumpulkan uang untuk pelunasan haji. Nenek asal Padukuhan 3 Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini berjualan tempe di Pasar Kelurahan Panjatan. Pada tahun 2012 lalu, Kasida mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Setelah menanti belasan tahun, ia akhirnya akan segera menginjakkan kaki ke Baitullah tahun ini. Saya pasrah sama Allah. Moga-moga Allah melindungi saya. Nggak takut. Sudah mantap ke Tanah Suci. Kalau punya keinginan untuk naik haji itu sudah lama, Mbak? Ya sudah. Kan dulu belum ada tabungan, masih nyekolah ke anak, besarkan anak, untuk semuanya anak. Sekarang sudah lumayan anak-anak, saya mikir dirinya sendiri untuk ibadah haji. Aku seneng kan, bangga dari mengpian kaya kada simbok kan naming piyayi biasa, mboten kada jabatan, mboten kada pensiunan lah napa ngoten. Rezekine simbok saged daftar haji, bangga, seneng. Rencananya, Kasida akan bertolak menuju Tanah Suci bersama dengan calon jemaah haji kloter 1 embarkasi Yogyakarta. Ia akan diberangkatkan pada Selasa, 21 April 2026 dari Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Merayakan gencatan senjata selama 10 hari, warga Beirut, Lebanon melepaskan tembakan ke udara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Malam.